Salam damai sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memasuki bulan baru, yaitu bulan Oktober. Hal itu membuktikan bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Oleh sebab itu, pada hari ini, mari kita datang menghadap Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri, kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, masyurkanlah namanya, berilah hormat. Mari kita tunduk berlutut di hadapannya, Anak Domba Allah. Terpujilah nama Yesus. Kita pujikan kedua baitnya. Ibadah kita hari ini dilandasi firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita merenungkan kasih Tuhan di mana Ia rela mati di kayu salib di mahkota duri hanya untuk menebus kita? Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita bersyukur padanya dengan menaikkan pujian kisah salib Tuhan Yesus. Kasih yang
kami yang ada di surga, hari ini kami anak-anak-Mu datang untuk mengakui segala kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah kami ini, karena kami telah banyak berbuat dosa. Tuntunlah kami selalu dalam setiap perbuatan dan ucapan kami, supaya kami menjadi saksi dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Titus 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 55 ayat 23 yang berbunyi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat yang Engkau berikan pada kami. Engkau senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan hidup di dunia ini, sehingga kami bisa beribadah meskipun secara online. Pada hari ini, kami berdoa terus untuk perkembangan kondisi penyebaran virus corona. Berilah kesehatan untuk mereka yang masih dirawat dan sudah pulih. Engkau beri mereka rasa syukur. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarga yang terjangkit virus corona. Engkau hibur mereka dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa terus untuk jemaat yang lanjut usia ataupun sedang sakit. Kami mohon Engkau memberi mereka kesembuhan, kekuatan, dan sukacita yang berlimpah di tengah keluarga dan diri mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan seluruh warga negeri kami yang sampai saat ini masih mengalami pandemi. Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Berilah mereka ucapan syukur serta hikmat agar mereka bisa mengolah segala sumber daya yang ada dengan bijaksana. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Eliatman. Kami persilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita dapat beribadah kembali serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tidak berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya, kita akan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui penggalian-penggalian sederhana. Dan untuk mempermudah kita mengingatnya, kita akan menyebutnya dengan istilah palser. Palser merupakan singkatan dari penggalian Alkitab sederhana. Sama-sama kita ulangi, palser, penggalian Alkitab sederhana. Dan mari kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Hari ini
kami akan mencoba menggalinya secara sederhana. Dan kiranya melalui pimpinan Roh Kudus, kami sungguh mengerti serta menjadikannya sebagai pedoman dan gaya hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. 1 Timotius pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misalkan satu ketika saya dikirimkan sepucuk surat dengan amplop putih yang seperti ini. Di tempat penerima surat, nama saya dicantumkan, Eliatman. Lalu alamat suratnya adalah tempat di mana saya tinggal. Berarti surat ini ditujukan kepada saya. Dan saya mencoba melirik di pojok kiri atas. Dan ternyata identitas si pengirim sama sekali tidak dicantumkan. Dan saya berpikir mungkin si pengirim surat lupa mencantumkannya di amplop. Barangkali di dalam suratnya. Lalu saya membukanya. Dan ternyata sama saja identitas si pengirim juga tidak terdapat di dalam surat. Tentu saja saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ketidaknyamanan ketika kita menerima akan surat yang seperti ini. Ada dua kemungkinan, kita akan penasaran atau mengabaikan begitu saja akan surat tersebut. Kita akan menganggapnya tidak penting dan tidak berguna. Sama seperti surat Kaleng, yang dimana isinya sedemikian heboh, bombastis, tetapi tanpa kita mengetahui siapa pengirimnya. Kami pernah mengalaminya, saudara-saudara, kira-kira ketika kami masih SD. Pagi-pagi sekolah kami dihebohkan dengan surat Kaleng yang ditaruh di beberapa titik, saudara-saudara, di beberapa tempat. Sekolah kami dihebohkan pada waktu itu, dan tanpa kami mengetahui siapa yang mengirim akan surat-surat Kaleng tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti sangat jelas bukan betapa pentingnya akan identitas yang jelas dari seorang pengirim atau pembuat suatu surat dan pesan. Sehingga ketika surat yang barusan kita baca, 1 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua, dan pasal-pasal seterusnya, itu tiba di tangannya Timotius. Maka Timotius tahu betul bahwa si pengirim surat adalah Paulus yang ini dan bukan Paulus yang itu. Atau ketika surat yang barusan kita baca tadi, saudara, awet dan tiba di tangan kita, kita pun mengerti bahwa si pengirim surat adalah memang Paulus yang ini dan bukan Paulus yang lain. Tentu saja saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penyelidikan yang lebih dalam, semuanya ini tidaklah lepas dari karakteristik ataupun ciri-ciri suatu surat. Itulah sebabnya silakan saja orang mengaku-ngaku dirinya Paulus, atau ngaku-ngaku ini adalah kitab Kristen, ini kitab Injil. Akan ketahuan mana yang gadungan dan mana yang benaran, mana yang palsu dan mana yang asli. Tapi topik ini, saudara, adalah topik tersendiri. Kita tidak akan membahasnya sekarang. Jadi saya ulangi, saudara, betapa pentingnya akan identitas yang jelas dari seorang pengirim atau pembuat suatu surat dan pesan. Jadi secara cepat adalah clear bahwa 1 Timotius penulisnya adalah Paulus. Dan menarik sekali, saudara, di dalam ruang identitas ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus yang patut kita simak bersama-sama. Yang pertama,
penyataan bahwa ia adalah Rasul Kristus Yesus. Ketika ia menyebut dirinya adalah Rasul Kristus Yesus, Paulus tidaklah bermaksud menyombongkan diri, tidak bermaksud pamer. Ingat saudara, jabatan, gelar, termasuk pekerjaan, tidaklah salah disebutkan di dalam sikon-sikon yang tepat, dan tentu saja ditopang oleh motivasi yang benar. Dalam sikon-sikon tertentu di rumah sakit, saya harus menyampaikan bahwa saya adalah pendeta, dengan harapan saya akan diizinkan masuk, dan lalu saya bisa mendoakan orang yang sakit. Jadi ketika Paulus menyebutkan dirinya adalah rasul, saudara, itu adalah merupakan penegasan kepada Timotius sendiri akan keseriusan ataupun kesungguhan surat yang ia kirimkan tersebut, yang merupakan surat yang datangnya dari seorang rasul. Ketika Paulus menyebut dirinya adalah rasul, itu juga merupakan penegasan kepada publik, khususnya orang-orang yang meragukan akan kerasulannya, bahwa ia bukan Paulus yang dulu yang suka meneror para pengikut Kristus. Ia bukan Paulus yang dulu yang suka menganiaya akan pengikut-pengikut Kristus. Ia telah bertobat dan malahan ia sekarang telah menjadi rasul Kristus Yesus itu sendiri. Dan lagi-lagi, saudara, ini adalah peneguhan bagi kita, bukan? Bahwa di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Seorang peneror keras kakap, seorang penganiaya keji seperti Paulus bisa dibaharui, lalu menjadi murid Kristus dan menjadi pemberita Kristus yang luar biasa. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila hari ini kita menjumpai masih ada orang-orang tertentu yang sedemikian getolnya, yang sedemikian bersemangatnya menghina Yesus dan kekristenan, kita tidak perlu berkecil hati. Karena siapa tahu ada kemurahan Tuhan, Roh Kudus bekerja, sehingga seorang penghina Yesus, pembenci Yesus, akan diubah oleh Tuhan menjadi pencinta Yesus. Akan percaya kepada Yesus dan berbalik memberitakan akan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Dan sangat tepat sekali kalau kemudian Paulus, saudara, itu meneruskan kata-katanya dengan mengatakan, ia adalah Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit pun Paulus tidak kepikiran atau bercita-cita menjadi rasul. Tetapi, saudara, kalau ia boleh menjadi rasul, semata-mata merupakan kehendak Tuhan. Ia diangkat oleh Tuhan. Ia ditetapkan oleh Tuhan menjadi rasul. Itulah sebabnya Tuhan kemudian memperlengkapinya. Paulus berubah menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Pengajar, penulis yang hebat. Bahkan ada sedemikian banyak kitab yang ditulisnya dan telah mempengaruhi hidup daripada banyak orang. Jadi kalau Allah yang memanggil, Allah pula lah yang memperlengkapi kita. Amin. Kalau Allah yang memanggil, memberi kesempatan di dalam kita melayani, maka semestinya, saudara, semestinya kita tidak perlu takut dan khawatir. Kalau toh ada rasa takut, ada kekhawatiran, mari kita serahkan kepada Dia. Dia yang telah memanggil kita untuk melayaninya. Kalau ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan, kita pasrahkan kepada Dia yang memanggil kita di dalam melayaninya. Demikian pula, saudara, mengerti akan hal ini dengan baik di dalam konteks pelayanan. Semestinya kita tidak perlu mempromosikan diri. Kita tidak perlu, saudara, saling iri hati atau menyikut sesama rekan hingga jatuh demi kita naik ke atas. Ingat, Allah yang memperlengkapi, Allah yang mengutus, Allah yang menempatkan, bahkan Allah
yang memperlengkapi dan memelihara akan kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi Paulus, saudara, itu menjadi rasul Kristus Yesus semata-mata menurut perintah Allah juru selamat kita. Dan Allah disebut juru selamat, ini tidaklah bertentangan dengan Yesus yang juga disebut juru selamat. Karena bagaimanapun kita mengerti bahwa keselamatan datangnya dari Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memanggil Paulus. Yesus Kristus yang merupakan dasar pengharapan kita. Lebih tepat sebenarnya pengharapan kita. Pengharapan kita. Kita, saudara, berarti pengharapannya Paulus. Yesus Kristus adalah pengharapannya Timotius. Yesus Kristus adalah pengharapannya daripada semua orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani itu memang mulia, tetapi tidak mudah. Melayani Tuhan itu agung, saudara. Tetapi, saudara, tidaklah mudah. Tetapi, saudara, kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus pengharapan kita, hal inilah yang akan memungkinkan setiap kita di dalam pelayanan bertahan, beroleh kekuatan, dan bahkan berani mati demi Kristus. Jadi tanpa Kristus menjadi pengharapan kita, saudara, tak perlu tindakan, tak perlu kata-kata, sedikit lirikan sinis sudah cukup membuat kita enggan dan undur dari pelayanan. Kristus adalah pengharapan kita yang membuat kita bertahan, yang membuat kita kuat, dan bahkan rela berkorban, rela mati demi Kristus Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saudara, ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara, tak bisa dipungkiri bahwa Timotius adalah anak binaan ataupun anak rohani daripada Paulus. Dan di dalam suratnya ini, saudara, kita bisa melihat Paulus itu terus berdoa dan berharap akan hal-hal yang baik sungguh menyertai akan anak rohaninya tersebut. Saya singkat dengan KRD. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau, Timotius. Wow, doa dan harapan yang indah bukan? Dan saya bayangkan kalau semua orang Kristen, orang percaya pada masa sekarang mempunyai doa dan harapan yang seperti itu kepada sesama Kristen yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang Kristen dimanapun berada, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang sungguh indah. Ada banyak orang-orang Kristen yang akan diteguhkan dan dikuatkan. Kita akan bisa bersinergi di dalam melayani. Dan tentu saja kuasa kegelapan, kuasa kedagingan untuk sementara mundur. Mundurnya egoisme, mundurnya akan iri hati, dan hilangnya sikut menyikut di antara kita. Dan belum terlambat, saudara, kita masih mempunyai kesempatan untuk berdoa dan berharap akan hal-hal yang baik dapat terjadi kepada orang-orang Kristen di sekitar kita dan bahkan dimanapun orang-orang Kristen berada. KRD, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bagaimana dengan kita? Adakah ini yang menjadi doa dan harapan kita? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, dari awal suratnya saja, 1 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua, kami sungguh diteguhkan. Tuhan, tolonglah kami
agar kami beroleh hikmat darimu. Kami rindu seperti Paulus yang sedemikian jelasnya dan mantapnya mengiringmu dan melayanimu. Kami rindu seperti Paulus yang berdoa dan berharap hal yang baik terjadi kepada anak rohaninya. Kami pun rindu untuk berdoa dan berharap hal yang baik terjadi kepada sesama kami orang percaya pada zaman ini. Tuhan, tolonglah agar kerinduan ini sungguh dapat menjadi kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang dapat diserahkan melalui bendahara gereja atau nomor rekening gereja. Kita pujikan satu pujian, hitunglah berkat-Mu. Bilalah kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hitung berkat dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberi kami berkat. Pada hari ini, kami mau memberi sebagian dari milik kami sebagai ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan menyampaikan warta gereja minggu ini. Mari kita tetap melakukan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona. Kami juga terus mengajak jemaat untuk tetap tekun dalam pembacaan firman Tuhan, berdoa dan beribadah, serta melayani Tuhan dengan melayani sesama. Demikian pembacaan warta hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Aliatman. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.